nuansa menjadi lebih dark, lebih gelap gitu. Betul, karena dia datang ke sini tadi tujuannya adalah mau menantang kamu. Oh, oke. Katanya, Apa? saya ini punya masalah, saya mau menantang Roy emang kalau bisa melepaskan saya dari gangguan makhluk gaib. Karena dia kayak bikin perjanjian, dia adalah seorang mandor, terus supaya memperlancar usahanya datang ke satu tempat untuk ritual segala macam. Tapi ada tumbal yang harus diberikan, yaitu keluarganya sendiri. Sudah habis keluarganya dan tidak menyesal sama sekali, usaha masih lancar. Tapi sekarang pengen lepas karena mungkin nggak tahu benar atau nggak menurut vision kamu. Jangan-jangan Angganya sendiri udah diminta untuk jadi tumbal. Jangan-jangan Angganya sendiri sih udah diminta jadi tumbal sih udah bener. Memang dari awal macam itu. Awalnya mereka minta saya dan saya pun memberikan ke mereka. Tapi setelah berjalannya waktu, mereka malah mengingkari. Bukan saya yang mengingkari. Oh, mereka bukan minta nyawa Mas Angga. Saya berikan nyawa pun saya nyawa saya berikan. Saya tidak bawa keluarga. Tapi yang diambil justru keluarga. Iya. Oh, serem sih. Memang awalnya macam itu perjanjiannya dan mereka menyanggupi dan ibaratnya saya itu ibaratnya oke, dibikin awal 10 tahun. Setelah 10 tahun saya berjaya, Baru diserahkan nyawanya. jadi istilahnya nanti saya tuh mati itu bukan langsung yang Maha Kuasa yang mengambil. Ibaratnya saya mati mengabdi ke mereka dulu. Mengabdi setan. Iya, ikut ke mereka dalam 10 tahun. Nah, misalkan 10 tahun itu usia saya dipanggil sama yang Maha Kuasa, misalkan umur 50 tahun misalkan. Nah, umur 40 tahun saya udah meninggal di bawah mereka. Karena 10 tahunnya kasih mereka. Iya. Nah, Kamu tahu setelah dari itu, mana sih gini-ginian? ya, Kamu kenapa sih tahu gini-ginian, tahu dari mana? karena saya dunia goib itu memang Udah jadi makanan biasa ya? ya, karena saya ibadah hobi. Hobi. Kelihatan sih dari penampilan luarnya, ya kan? Outernya, Iya. turbannya, Mistis banget dari ya. turbannya, dari itunya, mistis sih. Jadi saya bukannya sombong, saya sama makhluk astral begitu, saya tidak takut. Hobi itu kan sesuatu yang kita kerjain, itu bisa menghilangkan stres ya. Bapak, Mas Angga ini kalau melakukan ritual-ritual mistis, jadi hilang gitu beban pikirannya. Tenang, Jadi tenang? aja. Karena ritual saya itu bertapa, meditasi ibaratnya. Di tempat gua misalnya, di gunung, tempat sunyi gitu. Menyatu dengan alam lah. Ya udahlah. Mas Angga, maaf ya, koreksi kalau saya salah. Matanya Mas Angga kok ngeliatin bintang tamu saya terus ya? Betul, saya juga prihatin Salah. itu. Dia dari tadi auranya itu mengganggu. Yang nempel pada badan dia tuh. Ada yang nempel? Kenapa? Ada apa? Sebentar ya, saya boleh? Tapi jangan mencelakai ya. Tidak, aman. Mau diapain? Kak? Kita jagain aman kok. Dia udah janji aman. Gak akan ada apa-apa. Serem ya. Monyong gue nyangkut. Astagfirullahaladzim. Ih. Aduh, mau diapain, Kak? Sosok yang ada di badan saya, sosok itu menyukai sosok yang ada di badan dia. Sosok apa yang ada di badan dia dan sosok apa yang ada di badan Mas Angga? Saya tinggi besar, hitam. Menyukai yang ada di badan dia itu sejenis peri. Bidadari itu, peri. Masa sih? Terus sekarang Sekarang masih ada? masih ada di situ. Selalu mengikuti. Terus sosok yang ada di Mas Angga sekarang ada di mana? Tadi barusan apa yang dilakuin? Ibaratnya intinya perkenalan lah. Antara goib saya sama yang ada di badan ini. Sudah selesai kan proses perkenalannya? Sudah. Oh, bisa duduk lagi Mas Angga, silakan. Terus masih ada nggak nih, Mas? Masih kemana saja pasti ikut. Kemana saja pasti ikut. Serem amat sih. Roy, Kenapa? Sorry. apa benar ada sosok gaib yang ngikutin? Ya, maaf. Justru gara-gara Mas Angga gitu, malah kebuka loh gerbang gaibnya. Si Nina? Nina
gimana? Tadi sih mestinya nggak usah gitunya, serem jadinya. Apalagi dengan strangers, dengan orang yang tidak kita kenal. Sih jadi aneh kan. Lagian kakak diem aja sih. Enggak Kenapa sih. nggak ngebilangin? Jadi Iya. aman soalnya pergerakan. Soalnya kalau nggak emang takut malah bikin kejauhan. Oke, saya minta garam karena aura di sini tuh nggak bagus ya. Kayak aura permusuhan, aura kubu-kubuan, aura apa ya? Iya, ini Untuk apa itu garam? Saya untuk meng-cleansing. untuk cleansing Mas Angga tenang dulu ya. Enggak, mau tanya sosok kamu- saya dari tadi bisikan saya terus ini. Iya, sosoknya tadi yang minta kenalan dengan sosok yang ngejagain Lina juga. Bisikan saya terus ini. Sosok saya nggak suka sama Roy ini. Ya udah kalau nggak suka ya buat ya udah gimana. Lagian kalau nggak suka logikanya ya ngapain datang ke sini? Bener. Tadi Sosok pertama. saya nggak suka. Iya maksudnya saya tahu sosok kamu kan ngikutin tiap hari. Mau ngikutin ke program menembus mata batin, tapi nggak suka. Ya ngapain datang? Pertanyaan saya. Itu realistis tuh. Saya tuh orangnya pakai ini juga otak gitu loh, bukan asal jeblet. Kalau nggak misalnya suka, nggak suka dari awal. Kalau Roy merasa hebat, Roy merasa bisa lepaskan sosok itu dari saya. Mas Angga, sejauh yang saya tahu, apa yang dilakukan Roy itu memang untuk membantu partisipan, bukan untuk menantang. Tujuannya adalah membuat partisipan punya kehidupan yang lebih baik tanpa menggunakan hal mistis. Tapi kelihatannya Mas Angga hanya untuk menantang, untuk cari tahu kekuatan Roy. Udah lah. Ini Roy nggak usah diladenin. ikut-ikutan lah. Kenapa? Sorry. Mau diladenin atau Iya, ada opsi A ngalah, B nyerang. Iya, yang sama aku masih ada. Ini di Lina gimana? Kamu ngerasa sesuatu nggak? Masih ada yang dirasa di belakangnya? Kayak ada ini sih, kayak panas gitu sih di belakang. Halo. Tuh. Kebuka Kenapa kayak tuh kamu kayak bilang ya. gitu? Ini sekarang apa yang dilakuin Mas Angga? Yo, Pasang. Lin, sini Lin. Lin, sini Lin. Roy. Tuh kan. A ngalah, B lawan. Kalau dia sesombong ini kayaknya emang harus dikasih tahu sih bahwa A lawan,